Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko telat bayar atau gagal bayar di EasyCash. Apa sih resiko terberat atau mungkin apa saja yang membuat kalian merasa takut dan yang harus kalian perhatikan ketika kalian terlambat bayar atau tidak bisa bayar tagihan pinjaman online EasyCash. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah atau resiko yang pertama. Yang pertama jelas yaitu masalah denda. Nah, denda di EasyCash cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada denda itu tetap memberatkan. Ya meskipun denda tersebut tidak akan melebihi 100% dari pinjaman pokok kalian. Yang artinya kalau kalian pinjam 500.000, maka total denda yang akan kalian dapatkan yaitu 500.000 juga. Jadi total kalian jadi 1 juta. Dan nggak akan terus bertambah lagi. Namun di sini kita perlu perhatikan kalau kalian memang telah 1 hari, 2 hari. Nah, untuk proses perhitungan EasyCash per video ini dibuat, yaitu misal kalian terlambat 1-2 hari, maka kalian akan kena denda Rp40.000 flat ditambah 2% dari pinjaman pokok kalian. Jadi kalau 2% dari 100.000 itu kan berarti 2.000 ya. Berarti kalian harus nambah 40.000 ditambah 2.000, yaitu 42.000 untuk 1-2 hari jika terlambatnya sekian ya. Nah, kalau misalnya kalian masih terlambat dan berlanjut, di hari ketiga kalian akan kena denda 2% dari pinjaman pokok kalian. Ya, mungkin terdengar 2% itu sedikit ya, tapi kalau misalnya berhari-hari, berkali-kali itu juga besar juga loh. Kalau dikumpul-kumpulkan jadi sangat-sangat besar untuk denda hutangnya teman-teman. Nah, oke, untuk masalah denda mungkin ya cuman segitu ya. Jadi cuman maksimal anggap aja 100% dari pinjaman pokok kalian. Nah, sekarang masalah yang kedua yaitu debt collector. Nah, kalau kalian gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, pasti yang paling meresahkan dan terberat adalah gangguan-gangguan atau teror-teror penagihan dari DC EasyCash. Ya memang EasyCash sampai saat ini masih bisa boleh dikatakan tidak memiliki DC lapangan. Tapi tentu saja untuk masalah penagihan via telepon, WA, SMS dan lain sebagainya itu masih tetap saja mengganggu ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa puluhan bahkan ratusan telepon masuk menghubungi HP kalian jika kalian tidak bisa membayar hutang kalian sesuai dengan tanggal jatuh temponya atau tepat waktu. Jadi buat kalian yang mungkin ditakut-takutin akan didatengin ke rumah dan lain sebagainya, sampai saat ini masih jarang banget atau masih belum ada informasi yang saya dapatkan terkait DC lapangan EasyCash berkunjung ke rumah atau menagih ke rumah kalian. Jadi dengan kata lain, EasyCash masih belum punya DC lapangan. Ya, tentunya saya yakin bagi sebagian orang DC lapangan itu adalah hal yang terberat dan paling menakutkan. Tapi untuk sampai saat ini dan sampai video ini dibuat, EasyCash masih belum mempunyai DC lapangan ya teman-teman. Oke, sekarang resiko selanjutnya yaitu penurunan skor kredit. Jelas EasyCash ini pastinya ada skor kredit ya, dan juga EasyCash ini jelas memiliki acuan-acuan khusus di mana kalau kalian memang telat sehari 2 hari, nah ini akan menurunkan kredit skor kalian. Maka kalian akan kesulitan lagi untuk mengajukan pinjaman selanjutnya. Mungkin ya dengan kata lain penurunan limit kalian, terus kemudian kalian nggak bisa pinjam lebih banyak lagi, kalian cuma bisa pinjam 50.000 katakanlah seperti itu ya. Itu adalah salah satu resikonya. Nah, sekarang selanjutnya adalah BI checking. Nah, jelas EasyCash sudah bekerja sama dengan bank digital, di mana EasyCash ini karena sudah bekerja sama, maka dia sudah bisa atau berhak untuk melaporkan kalian ke Slick OJK. Yang artinya jika teman-teman sekalian telat bayar atau gagal bayar di EasyCash, maka teman-teman Slick OJK-nya ini akan kredit macet. Dan kalau nggak salah, kalau masih belum diubah ya, untuk saat video ini dibuat, EasyCash itu di Slick OJK akan muncul BNC, Bank Newcomers ya, atau Bank Neobank lah ya. Kalian mungkin familiarnya dengan Neobank yang warna kuning itu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu resiko terberat versi orang-orang yang akan mengajukan pinjaman lagi ya teman-teman. Jadi buat sebagian orang yang tidak ingin ngajuin pinjaman, resiko terberatnya adalah takut didatengin DC ke rumah. Tapi buat sebagian orang yang mungkin punya usaha atau mungkin sering berhutang atau mungkin pengen bikin cicilan rumah, pengen mengajukan KPR, nah ini akan menjadi resiko terberat. Yaitu kalau sudah masuk ke Slick OJK terus kreditnya macet, maka akan mustahil untuk mendapatkan kredit atau mendapatkan pinjaman online dari tempat lainnya. Nah, kenapa ini terberat? Bukannya ketika kita bayar data kita langsung bersih? Enggak juga. Data kita nggak bisa bersih dengan mudah begitu aja. Jadi kadang itu orang itu nggak ngeh. Jadi mereka keburu ngajuin KPR, ternyata nggak di-approve karena mereka Slick OJK-nya buruk gitu ya. Nah, mereka langsung bayar, tapi kan nggak semudah itu tiba-tiba langsung bersih. Enggak ya. Butuh laporan, kadang
butuh waktu lebih dari 2 bulan, bahkan mungkin berbulan-bulan data kalian masih nggak bersih juga. Itu penyebabnya adalah EasyCash belum memberikan laporan ke banknya, bank juga belum memberikan laporan ke BI Checking atau ke OJK, sehingga ini akan banyak pihak atau banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pembersihan BI Checking kalian atau slik OJK kalian. Dengan kata lain, ini menjadi sebuah resiko terberat jika gagal bayar atau telat bayar di EasyCash. Tapi kalau memang yang nggak mau utang lagi, ya terberatnya tadi ya, takut DC ke rumah, takut DC lapor polisi, takut difitnah menggelapkan uang, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada seperti itu. Untuk masalah pinjaman online itu hukumnya perdata, bukan pidana. Jadi nggak akan ada unsur penjara, nggak akan ada unsur hal-hal apapun, bahkan sampai menyita barang kalian di rumah pun itu kemungkinan kecil terjadi. Ya teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut masalah DC. Kalau misalnya kalian tidak bisa bayar di EasyCash, ya udah nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak bayar itu kan bukan kemauan kalian, tapi kan karena kalian memang lagi ada musibah, lagi kekurangan uang, lagi tidak ada uangnya untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi kalian nggak apa-apa, galbe aja, nggak usah mencari dana talangan ya teman-teman. Sekali lagi, banyak kasus-kasus di luar sana yang utang EasyCash-nya itu membengkak, atau utangnya yang awalnya dari EasyCash itu berapa, tiba-tiba jadi puluhan juta. Karena apa? Karena mereka gali lubang tutup lubang. Mereka pinjam si A, si B, si C, dan si D. Bahkan nggak sedikit juga kasus misal nih, istrinya telat bayar di EasyCash, nggak bisa bayar. Akhirnya meminta suaminya untuk pinjam juga di EasyCash, lalu uangnya buat dibayarin di tagihan istrinya. Akhirnya membengkak di suaminya. Begitu terus seterusnya, akhirnya utangnya juga akan bertumpuk dan akan menjadi sangat-sangat besar teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di EasyCash, percayalah nggak usah khawatir ya teman-teman. Kalian fokus aja untuk terus mencari penghasilan tambahan. Fokus aja untuk mencari uang, di mana kalian bisa mendapatkan penghasilan yang bisa kalian tabung, kalian sisihkan untuk nabung nyicil utang-utang kalian di EasyCash ya teman-teman. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian ada uang, jangan langsung dibayarkan, dan jangan juga kalian mengubah dari tagihan EasyCash itu menjadi cicilan. Jangan. Kenapa? Karena nanti akan menjadi utang baru yang mana utang kalian akan nggak berasa habis-habisnya ya. Makin banyak, makin membengkak teman-teman. Jadi saran saya, kalau memang sudah galbe, ya udah galbe aja. Kalian pelan-pelan aja kumpulkan uangnya. Kalau sudah terkumpul pinjaman pokoknya, misal kalian utang 500.000, kena bunga jadi 1 juta. Nah, kalian tinggal kumpulkan aja 500.000. Nanti selanjutnya kalau kalian sudah terkumpul dan ada promo dari EasyCash, misal pelunasan hutang akan ada pemutihan, yaitu dendanya dihapus, bunganya dihapus, baru kalian langsung bayarkan 500.000. Itu akan jauh lebih ringan. Jadi kalian terbebas dari bunga, kalian juga akan terbebas dari denda pinjaman online kalian ya teman-teman. Jadi tidak ada resiko terberat apapun ketika kalian gagal bayar di EasyCash. Yang mungkin di pikiran orang itu adalah penjara, masuk ke pengadilan, berurusan dengan polisi. Enggak ya. Jadi ketika kalian difitnah bahwa kalian membawa kabur uang EasyCash, kalian difitnah membawa lari uang, terus kemudian kalian lepas tanggung jawab, enggak ya. Jadi semua itu urusan perdata, semua itu masalah perdata, dan nggak bakal mungkin deh, beneran deh, jarang banget EasyCash sampai membawa kasus ini ke jalur hukum atau ke meja hijau teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nih sekalian yang saat ini sedang gagal bayar di EasyCash, telat bayar di EasyCash. Coba deh teman-teman tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar, yaitu mulai sejak kapan, terus kemudian telatnya berapa, nominalnya berapa, dendanya sekarang berapa, terus kemudian apa saja teror-terornya. Teman-teman bisa share di kolom komentar. Siapa tahu komenan kalian yang mungkin nggak begitu sulit itu bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman lain yang membacanya. Jadi buat sekarang yang masih takut, ketakutan ketika membaca pengalaman teman-teman, mereka bisa jauh lebih tenang dan jauh lebih bisa menghadapi EasyCash. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.